Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi kelompok 16. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang servant leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus pada kerendahan hati, pelayanan, perilaku etis, serta pemberdayaan anggota tim. Servant leadership yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus pada kerendahan hati, pelayanan, perilaku etis, serta pemberdayaan anggota tim. Servant leadership menempatkan pemimpin bukan sebagai yang paling tinggi, tetapi juga sebagai sosok yang mendukung dan melayani perkembangan anggotanya. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan bahwa presentasi ini dibawakan oleh anggota kelompok 16 yang bernama Dirga Rifki Andika, Naila Rahmalia Putri, Najwa Susan Indi, Valerina Aulia Pertiwi, Neja Febri Amalia, Rahacika Suhandi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video presentasi kelompok 16. Selamat menyaksikan. Servant leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus kepada melayani orang lain terlebih dahulu. Pemimpin membantu, mendukung, dan memfasilitasi perkembangan anggota tim sebelum memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nilai-nilai umumnya yang pertama ada servis atau pelayanan. Seorang pemimpin mendahulukan kebutuhan tim, memberikan dukungan, dan membantu mengatasi hambatan. Yang kedua ada humility atau kerendahan hati, di mana pemimpin bersikap rendah hati, mau menerima masukan dan menghargai kontribusi orang lain. Yang ketiga ada empowerment atau pemberdayaan, di mana pemimpin memberi kepercayaan, kesempatan, dan ruang bagi anggotanya untuk berkembang dan mengambil sebuah keputusan. Yang keempat ada etis atau etika, di mana pemimpin menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan serta tanggung jawab dalam setiap tindakan. Yang kelima ada community atau komunitas, di mana pemimpin membangun rasa kebersamaan, menciptakan lingkungan yang saling mendukung, dan memperkuat kerjasama tim. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nazwa Sausan Indi, number study 254-11153 from Management 25GX. Today, I will explain about the historical background and implementation in organization. Historical background adalah latar belakang sejarah yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi, program, atau konsep berkembang dari waktu ke waktu. Ini memberikan gambaran asal-usul perubahan penting dan faktor yang membentuk kondisi organisasi saat ini. Fungsi historical background dalam organisasi, yang pertama, memberi pemahaman tentang awal mula berdirinya organisasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan penting seperti perubahan visi, struktur, atau strategi. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana pengalaman masa lalu membentuk identitas organisasi saat ini. Yang terakhir, menjadi dasar untuk pengembalian keputusan di masa depan. Komponen utama historical background, yang pertama, tahun berdiri dari pendiri organisasi. Yang kedua, tujuan awal saat dibentuk. Yang ketiga, perkembangan penting, misalnya perubahan kepemilikan, ekspansi, dan inovasi. Lalu, ada tantangan utama yang pernah dihadapi. Yang terakhir, kondisi organisasi sekarang sebagai hasil perjalanan tersebut. Empati. Empati adalah kemampuan pemimpin untuk memahami perasaan, emosi, tantangan, dan kebutuhan orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pemimpin mampu menangkap emosi bawahannya, misalnya ketika mereka sedang stres, kesulitan, atau butuh bantuan. Empati ditunjukkan melalui sikap sabar, penuh perhatian, dan kepedulian. Dengan empati, pemimpin dapat memberikan dukungan emosial yang tepat. Dampaknya adalah terciptanya kepercayaan dan hubungan kerja yang lebih kuat antara pemimpin dan tim. Active listening atau mendengarkan secara aktif.
Mendengarkan secara aktif adalah kemampuan pemimpin untuk benar-benar fokus mendengarkan apa yang dikatakan. Yang dikatakan orang lain bukan hanya mendengar, tetapi memahami isi, maksud, dan perasaan di balik ucapan. Pemimpin memberikan perhatian penuh ketika bawahan berbicara tanpa menginterupsi. Mendengar bukan hanya kata-katanya, tetapi juga memperhatikan emosi, nada bicara, dan bahasa tubuh. Pemimpin merespon dengan tepat berdasarkan kebutuhan dan kekhawatiran bawahan. Active listening meningkatkan rasa aman psikologis karena bawahan merasa dihargai dan didengarkan. Hasil akhirnya adalah kerjasama tim yang lebih baik dan munculnya ide-ide inovatif. Prinsip yang pertama adalah healing dan support. Healing di sini bukan dalam artian pengobatan fisik, tetapi lebih pada pemulihan emosional. Seorang pemimpin dengan prinsip servant leadership berusaha membantu anggotanya mengatasi berbagai hambatan, stres, maupun konflik yang mereka hadapi. Dengan memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, pemimpin dapat membantu anggotanya pulih dari tekanan. Healing inilah yang akhirnya memberikan stabilitas emosional bagi anggota tim, sehingga mereka dapat merasakan dihargai dan didukung. Dampaknya adalah meningkatkan semangat serta kesejahteraan tim secara keseluruhan. Prinsip berikutnya adalah kesadaran diri. Seorang pemimpin yang melayani harus memiliki pemahaman yang baik tentang kelebihan, kekurangan, nilai pribadi, serta dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain. Ketika pemimpin sadar akan dirinya sendiri, ia dapat mengendalikan ego, tidak mudah arogan, dan mampu menempatkan diri secara bijak. Kesadaran ini juga membuat pemimpin mampu menerima masukan, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki diri. Dengan memiliki kesadaran diri yang kuat, pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan terbuka dengan anggotanya, sehingga menciptakan budaya kerja yang penuh kepercayaan. Key principle: persuasion of authority, influence through reasoning, trust, and communication, not comments. Mengajak dengan logika, kepercayaan, bukan paksaan. Commitment to growth. Leaders invest in training, coaching, mentoring, and career development. Pemimpin berkomitmen pada pelatihan, mentoring, dan karir bawahan. Building community, creating shared identity, belonging, trust, and collaboration. Membangun rasa kebersamaan, identitas, dan kerjasama. Importance of servant leadership. AN increases trust, encourages ethical behavior, improves engagement, strengthens teamwork, reduces turnover. ID meningkatkan kepercayaan, mendorong etika, meningkatkan keterlibatan, memperkuat kerja tim, mengurangi turnover. Impact of employer performance. AN servant leaders create motivated, loyal, innovative employees. ID pemimpin yang melayani membangun karyawan yang loyal, termotivasi, dan inovatif. Kinerja karyawan meningkatkan etika, mereka merasa didukung. Lalu ada implementation in organization. Itu adalah proses penerapan rencana, strategi, atau program agar bisa berjalan dalam organisasi. Ini adalah tahap di mana ide atau strategi diubah menjadi aksi nyata. Tujuannya, memastikan rencana dalam menjalankan acara efektif, mencapai tujuan organisasi dengan langkah yang terarah. Yang ketiga, menyelaraskan pekerjaan tim dalam visi dan strategi perusahaan. Yang terakhir, mengoptimalkan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Komponen penting implementasi, perencanaan aksi, menentukan langkah-langkah yang detail. Yang kedua, pembagian tugas, menentukan siapa dan melakukan apa. Lalu ada sumber daya, menyediakan anggaran, alat, SDM, dan waktu. Komunikasi yang efektif, agar semua anggota paham peran dan tujuan. Yang terakhir, monitoring atau evaluasi, mengecek apakah program berjalan sesuai rencana atau tidak. Langkah-langkah implementasi, menetapkan tujuan yang jelas, membuat timeline dan jadwal kerja. Ketiga, mendefinisikan peran tiap anggota tim, lalu menyediakan sumber daya, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan mengevaluasi, memperbaiki proses jika ada kendala.
Contoh sederhana, organisasi ingin meningkatkan pelayanan pelanggan, implementasi dilakukan dengan melatih karyawan frontliner, menyediakan SOP pelayanan baru, monitoring kualitas layanan setiap minggu, dan evaluasi dalam perbaikan jika ada keluhan. Application in different sector. Daftar sektor tersebut menunjukkan bahwa prinsip yang dibahas relevan dan bermanfaat bagi berbagai industri, terutama yang berhubungan langsung dengan manusia. Highly effective in people-centered industry. Sangat efektif pada industri yang berfokus pada manusia. Menjelaskan bahwa konsep seperti empati dan mendengarkan aktif dapat diterapkan secara luas, terutama di sektor-sektor yang berorientasi pada layanan, interaksi manusia, dan kebutuhan masyarakat. Mengapa? Karena sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, perhotelan, LSM, dan CSR sangat membutuhkan hubungan yang kuat antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Dengan kata lain, prinsip tersebut meningkatkan kualitas komunikasi, pelayanan, kepuasan pengguna, dan hubungan profesional di berbagai bidang industri. Sebagai kesimpulan, servant leadership merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan organisasi yang etis, kolaboratif, dan memiliki kinerja yang tinggi. Kepemimpinan ini tidak berfokus pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan, kerendahan hati, dan pemberdayaan anggota. Dengan menerapkan prinsip ini, pemimpin tidak hanya mendorong pencapaian target, tetapi juga membangun hubungan kerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung setiap anggotanya. Baik teman-teman, itulah rangkaian penjelasan mengenai servant leadership yang telah disampaikan oleh seluruh anggota kelompok 16. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga melayani, mendukung, dan memperdayakan orang lain. Terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah mempresentasikan materi ini dengan baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya Naila sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.